-1 adalah bayangan titik P hasil rotasi sejauh alfa 90 derajat searah jarum jam dengan pusat di O. Koordinat titik P adalah, jadi ada titik P, kita nggak tahu koordinatnya berapa, berapa. Kita rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat searah jarum jam, berarti ini negatif 90 karena searah jarum jam. Hasilnya yaitu 5, negatif 1. Ini P aksen. Nah, perhatikan baik-baik. Rumusnya kita tulis dulu. Jadi kalau misalnya saya punya titik P dengan koordinat A, B, saya rotasi dengan pusat O sejauh min 90 derajat. Rumusnya adalah kita balik jadi B, A. Kemudian kalau negatif, yang belakang kita negatifkan. Jadi sekarang kita lihat. Berarti kalau P aksen, kita tahu P aksen menjadi P, kita kembalikan ke P, maka caranya adalah B, min A nya kita balik jadi min A, B. Nah, di sini kan A nya positif. Berarti ini agar positif, yang depan kita minkan lagi, jadi plus A min B. Jadi kalau tadi kita balik diminkan yang belakang, untuk mencari T asal kita balik, kita minkan yang depan. Berarti 5, negatif 1 kita balik jadi min 1,5. Kemudian kita minkan yang depan, min 1 jadi plus 1. Maka kita dapatkan nilai P adalah koordinatnya 1,5. Soal nomor 20. Bayangan dari titik 7, negatif 3 hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 4 adalah, saya tuliskan dulu rumusnya. Jika ada titik, misalkan titik A dengan koordinat X, Y, direfleksikan, refleksi saya pakai simbol M terhadap garis Y sama dengan H, maka A aksennya adalah X nya tetap, Y nya berubah menjadi 2H min Y. Sehingga jika ada titik 7, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka kita peroleh bayangannya yang depan tetap 7, kemudian 2H, 2 kali 4 dikurangi negatif 3. 7,2 kali 4, 8 dikurangi negatif 3, hasilnya 11. Soal nomor 21. Jika titik A aksen 9, negatif 12 adalah bayangan dari titik A oleh dilatasi D dengan pusat 0,0 dan faktor skala K sama dengan 3/2, koordinat titik P adalah, kita ingat terlebih dahulu rumus dari dilatasi. Jika saya punya titik A dengan koordinat A, B, kita dilatasi dengan pusat O sejauh K, dengan faktor skala K. Caranya adalah kita kalikan, A aksennya adalah K dikali A, K dikali B. Nah, di soal nomor 21 ini sudah diketahui bayangannya, yaitu A aksen. Maka cara titik asalnya, titik awal sebelum didilatasi, kalau dilatasi itu dikali, maka mencari titik asal kita bagi. Jadi titik A diperoleh dari 9 dibagi K-nya yaitu 3/2, min 12 dibagi 3/2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi ini kita tulis dulu aja, 9 dibagi kita ubah jadi kali 2/3, min 12 dibagi jadi kali 2/3. Coret-coret, ini jadi 3, 12 dan 3 ini jadi 4. 3 kali 2 hasilnya 6, min 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Soal nomor 22. Faktor skala pada dilatasi A menjadi A aksen. Ya, kalau cara mencari bayangan itu dikalikan, maka untuk mencari titik asal atau K-nya atau faktor skala itu dengan cara dibagi, yaitu bayangan dibagi dengan titik asal. Jadi K di sini kan ada 4 dan negatif 6, min 2 dan 3. Kita bisa pilih 4 dengan negatif 2 atau negatif 6 dan 3.
Misal kita pakai 4 dan negatif 2, maka K-nya sama dengan bayangannya min 2, asalnya yaitu 4. Disederhanakan min 1/2. Bolehkah kita pakai yang belakang? Boleh, min 6 dan 3 juga tidak apa-apa, nanti hasilnya sama. Soal nomor 23. Sebuah drum minyak berbentuk tabung berjari-jari 35 cm, jadi R-nya 35 cm, tingginya 1,2 meter, harga minyaknya sama dengan harga minyak 3.200 per liter. Yang ditanya adalah harga minyak 1 drum. Maka kita akan mencari volume. Karena di sini harganya per liter, maka kita ubah. Yang kita tahu bahwasanya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka satuan-satuan tadi cm dan meter kita ubah ke desimeter. 35 cm itu menjadi 35 desimeter. Sedangkan 1,2 meter itu sama dengan 12 desimeter. Untuk volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat T. Pi nya 22/7, R nya 3,5 kuadrat, jadi 3,5 kali 3,5, tingginya 12. 7 dan 3,5 seranakan ini menjadi 2 dan 22 jadi 11. Kemudian 3,5 dikali 12 sama dengan 462 liter atau dm3. Selanjutnya harganya untuk 1 drum berarti kan 462 liter dikali dengan harga tiap liternya yaitu 3.200. 462 dikali dengan 3.200 hasilnya adalah 1.478.400 rupiah. Soal nomor 24. Diketahui sebuah kerucut memiliki perbandingan jari-jari dan garis pelukis R banding S 3/5. Jika luas selimut kerucut 135 pi cm persegi, maka luas alas kerucut tersebut adalah, jadi kalau saya gambarkan kerucutnya seperti ini. Oke, kita gambar dulu. Di situ diketahui jari-jarinya 3. Berarti ini karena dalam bentuk perbandingan, tambahkan X di belakangnya. Ini 3X, garis pelukisnya 5X. Perhatikan ini membentuk sebuah Pitagoras 3X 5X, maka tingginya sama dengan 4X. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Yang ditanya ini adalah luas alas kerucut. Diketahui luas selimut kerucut. Luas selimut itu rumusnya pi kali R kali S. Luas selimutnya 135 pi sama dengan pi. R nya adalah 3X, S nya 5X. Pi nya kita sederhanakan, kita coret. 135 sama dengan 3X kali 5X, hasilnya 15X kuadrat. X kuadrat sama dengan 135 dibagi 15. X kuadrat sama dengan 9. Berapa yang dikuadratkan hasilnya 9, maka X nya sama dengan 3. Berarti kita dapatkan jari-jarinya 3X itu 3 dikali 3, hasilnya 9. Kemudian luas alas kerucut, luas alas itu pi R kuadrat, karena alas kerucut berbentuk lingkaran, jadi sama dengan pi. R nya yaitu 9 kuadrat. 9 kuadrat 81, jadi 81 pi cm persegi. Soal nomor 25.
Diketahui dua buah kerucut mempunyai perbandingan R1 banding R2 2 banding 3 dan T1 banding T2 3 banding 4. Perbandingan volume kerucut pertama dan kerucut kedua adalah, di sini kan dalam bentuk perbandingan, maka kita tambahkan variabel di belakangnya. Untuk R1 dan R2 saya tambahkan variabel X, sedangkan T1 dan T2 saya tambahkan variabel Y. Kemudian kita bandingkan volume kerucut dan yang pertama dan kedua. P1 banding V2, rumus kerucut itu kan sepertiga pi R1 kuadrat T1 ya, karena ini kerucut yang pertama, sedangkan volume kedua sepertiga pi R2 kuadrat T2. Kita sederhanakan dulu, sepertiganya bisa dicoret, pi nya bisa dicoret, R1 nya tadi yaitu 2x, jadi 2x kuadrat, T1 nya yaitu 3y. Untuk R2 kuadratnya 3x kuadrat, T2 nya adalah 4y. 2x kuadrat itu 4x kuadrat dikali 3y, 3x kuadrat itu 9x kuadrat dikali 4y. Kita coret x kuadratnya dan y nya 4 juga bisa dicoret, 3 dan 9 ini 1, 3. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 3. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.